Lahinas tulil firdausi fa'inaka firudambil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama membahas tentang apa saja sih kriteria laki-laki idaman ataupun laki-laki yang siap untuk dinikahi. Pada video sebelumnya itu sudah dibahas ya, tentang apa saja sih kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi. Lalu apa saja kriteria laki-laki yang layak untuk dinikahi. Nomor 1, baik agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaikal mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Artinya, perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh orang. Bagi mereka itu ampunan dan juga rezeki yang sangat mulia. Quran surat An-Nur ayat 26. Kenapa sih kita harus milih agamanya? Perlu diperhatikan ya, untuk kaum wanita ya, kaum perempuan, bahwasanya kelak seorang laki-laki itu akan menjadi kepala keluarga yang akan jadi imam. Kalau kepala keluarganya mengerti tentang akhlakul karimah yang baik, itu bakal baik pula dia membimbing keluarganya ke jalan yang kebaikan. Ya, kalau dia agamanya kurang baik ya akan membawa pula pada kecelakaan. Kemudian itu nomor 2, itu harus berkecukupan atau tidak miskin. Pribadi yang soleh itu memang penting, tapi finansial itu jangan sampai dilupakan. Ya, kenapa? Karena menikah itu kalau hanya sekedar modal cinta tidak cukup ya zaman sekarang tuh ya. Perlu yang namanya materi ataupun finansial. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Anjuran ini berdasarkan kisah Fatimah binti Qais ya, yang diceraikan oleh suaminya. Nah, setelah diceraikan, saat masa iddahnya habis, baru ada 3 orang yang mau meminang Fatimah ini ya. Yang pertama itu namanya Muawiyah, yang kedua itu namanya Abu Jahim bin Sukhair, yang ketiga itu namanya Usamah bin Zaid. Nah, kemudian apa? Kemudian Fatimah ini melapor langsung kepada Rasul ya, laporkan hal ini kepada Rasul. Kemudian Rasul apa? Menyarankan agar Fatimah tidak menikah dengan Muawiyah. Rasulullah SAW berkata, Amma Muawiyah farajulu taribun la malalahu. Muawiyah merupakan laki-laki yang miskin dan tidak berharta. Ya, zaman sekarang itu perlu yang namanya finansial, materi ya. Tapi miskin di sini bukan berarti bahwasanya harus kaya yang miskin ya. Tidak miskin bukan berarti harus kaya, tapi apa? Tapi harus berkecukupan. Berkecukupan apa? Ya tadi, memenuhi kebutuhan sehari-hari,
Untuk apa? Untuk membeli sandang, pangan, papan, sandang, berpakaian ya, membeli pakaian, celana dan lain sebagainya. Papan untuk apa? Ya, untuk membeli rumah, membeli tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian pangan untuk apa sih? Untuk membeli makan, minum dan lain sebagainya ya. Itu penting yang namanya berkecukupan ataupun cukup untuk memenuhi sehari-hari ya. Itu laki-laki yang siap dinikahi itu harus berkecukupan ya, mempunyai penghasilan sendiri ya, jangan sampai masih meminta orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu mudah memukul. Rasulullah SAW menganjurkan kepada perempuan agar apa? Agar tidak menikahi laki-laki yang mudah ataupun ringan tangan ataupun mudah memukul. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah SAW kepada Fatimah agar tidak menikah dengan Abu Jahim bin Sukhair. Beliau berkata, wa amma Abu Jahim julun doroba lin nasa'i. Sedangkan Abu Jahim adalah laki-laki yang mudah memukul perempuan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada Fatimah agar menikah dengan Usamah bin Zaid. Namun apa? Namun Fatimah mengelak ataupun menolak dengan apa? Dengan melambaikan tangan kepada Rasulullah. Itu apa tandanya? Tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah pun merespon dengan apa? Dengan bersabda kepada Fatimah, taat kepada Allah dan Rasulnya adalah lebih baik bagimu. Nah, itu sabda Rasul kepada Fatimah. Ya. Nah, Fatimah mendengar sabda Rasul, Fatimah pun akhirnya luluh dengan sabda Rasul. Akhirnya apa? Akhirnya menikah dengan Usamah. Lalu ya apa? Setelah menikah akhirnya apa? Akhirnya ia hidup bahagia dengan Usamah. Sahabat kemudian ofisial yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang lemah lembut dan juga sangat menghormati perempuan. Beliau tidak pernah memukul istrinya ataupun perempuan. Sebagaimana pernyataan Aisyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul pembantu ataupun perempuan. Itu ya. Kita harus apa? Harus meniru akhlak baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Beliau itu merupakan apa? Merupakan seorang laki-laki yang lemah lembut dan juga tidak pernah memukul wanita ataupun pembantunya ya. Rasulullah SAW itu ya. Kenapa sih kita tidak boleh menikahi laki-laki yang mudah memukul ataupun ringan tangannya? Laki-laki yang mudah memukul wanita ataupun perempuan itu istrinya tuh ya. Itu akan apa? Akan berpotensi untuk apa? Menjadikan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian apa? Memicu konflik ya. Kemudian memicu peretakan dalam rumah tangga dan akhirnya apa? Paling besarnya itu ya resikonya tuh memicu perceraian dalam rumah tangga. Nauzubillahi min zalik ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.